Shalom teman-teman. Kali ini kita kembali dengan video terbaru dari series podcast Perkantas Jakarta. Nah, kali ini kita akan bahas tentang isu faking good. Nah, apa sih faking good itu? Nah, ini tentang budaya pura-pura gitu ya. Tentang kita hanya terlihat baik-baik aja di depan semua orang kayak gitu. Nah, cuman menunjukkan perfeksionisme rohani kita sendiri kepada orang-orang di sekitar kita kayak gitu ya. Terus faking good itu juga menunjukkan gimana kita supaya terlihat rohani, terlihat kuat di depan teman-teman kita gitu. Nah, seperti apa sih realita isu ini di persekutuan kita saat ini? Nah, saat ini kami mengundang dua narasumber kita, yaitu Kak Oce dan Echa. Nah, Kak Oce dan Echa boleh perkenalan dulu ke penonton kita? Oke, hai teman-teman, kenalin nama aku Rosevin, biasa dipanggil Oce. Aku saat ini bekerja sebagai staf siswa di Perkantas Jakarta dan sejak 2015 sudah menjadi staf, tetapi sebelumnya sejak siswa memang sudah terlibat di dalam pelayanan siswa Perkantas begitu. Kurang lebih kalau jadi staf sendiri udah sekitar 10 tahun. Salam kenal. Ya, salam kenal Kak Oce. Silahkan Echa. Shalom semuanya, aku Vanessa, biasa dipanggil Echa. Aku adalah seorang mahasiswa semester 5 dan juga TPS di Persisten Jakarta. Aku adalah binaan siswa dulunya dan sudah bergabung melayani di Persisten sejak 2023. Oke, kita lanjut aja ya. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Nah, Echa dan Kak Oce gitu ya, pernah nggak melakukan faking good? Terus contoh kecil dari faking good yang pernah dilakukan itu seperti apa gitu? Boleh dijelaskan? Oke, mungkin kalau berdasarkan pengalamanku, faking good yang pernah aku lakukan adalah denial gitu terhadap perasaan negatif yang mungkin sebenarnya sedang aku rasakan, entah itu emosi marah atau emosi kecewa, dan aku langsung menggantinya dengan tetap bersyukur, tetap bersuka cita. Aku lebih suka aku kurang suka merasakan emosi negatif. Aku lebih suka merasa cheerful, merasa happy, ketawa-ketawa dan sebagainya. Padahal mungkin sebenarnya aku sedang sedih, sedang kecewa, sedang marah gitu. Jadi akhirnya aku mendinai gitu perasaan-perasaan negatif yang sebenarnya aku rasakan. Jadi kayak menolak, tidak mau merasakan. Aku langsung skip ke emosi yang menurutku lebih positif gitu. Oke, kalau Echa gimana, Ca? Kalau aku mungkin lebih karena memikirkan pandangan orang akan aku ya, jadi berusaha untuk terlihat baik-baik aja, berusaha terlihat semuanya oke aja, stable gitu, padahal di dalam tuh masih chaos gitu ya. Iya mungkin gitu sih, dan apa ya, cenderung jadi people pleaser juga jadinya gitu. Kalau itu emang berkorelasi gitu. Oke, kalimat apa sih yang sering gitu ya Pak, yang dipakai untuk menunjukkan sebenarnya kondisi kita itu nggak baik-baik aja gitu? Oke, paling sederhana ya bilang nggak apa-apa gitu. Misalkan ada orang yang kenapa gitu, sakit ya gitu, nggak apa-apa gitu. Padahal sebenarnya kenapa. Oh, oke. Eca gimana, Ca? Ya kurang lebih sama sih kayak Kak Oce. Atau mungkin kalau case lain misalnya lagi diminta tolongin apa gitu ya, terus kayak langsung, ini berkaitan dengan people pleaser tadi juga tuh, kayak oh iya nggak apa-apa, aman nanti gue kerjain gitu. Padahal kayak sebenarnya lagi banyak aja gitu di pikiran, cuman berusaha untuk bilang nggak apa-apa, aman. Aman. Itu ya paling sering diungkapin gitu ya. Aman. Padahal ternyata hati kita lagi kacau nih sebenarnya. Lagi gitu. overload juga. Oke. Nah, menurutmu mengapa sih kita kayaknya terlihat takut banget gitu ya, terlihat rapuh di depan teman persekutuan kita gitu. Padahal teman persekutuan itu sebenarnya kayak udah sebagai sahabat kita gitu. Tapi kenapa sebegitu takutnya kita menunjukkan emosi-emosi yang kadang yang terlihat rapuh itu, atau kadang kesal gitu, apa? Kenapa
gitu. Coba boleh diceritakan Eca? Dari aku dulu ya? Iya, dari Eca. Oke. Takut terlihat rapuh. Mungkin salah satunya itu Kak yang aku sempat kepikiran juga itu mungkin takut diremehkan kali ya. Bisa jadi salah satu dari sekian banyak alasan gitu. Takut dianggap gak bisa gitu. Makanya kayak iya gak bisa, gak apa-apa nanti gue kerjain. Oh iya aman, semuanya baik-baik aja gitu. Iya takut dianggap remeh, either tentang spiritualitas mungkin kayak HPDT-nya lagi nggak bagus dan jadi berpengaruh sama produktivitas dia, tapi dia bilang kayak oke, gue baik-baik aja, seolah-olah menunjukkan kalau semuanya tuh aman-aman aja gitu, padahal enggak. Ya itu mungkin salah satunya takut dianggap kecil atau dianggap nggak bisa atau dianggap remeh. Tapi penasaran deh, ini mungkin pertanyaan tambahan ya, kayak setelah melakukan itu gitu ya, apa sih yang sering terjadi dalam diri Eca sendiri gitu setelah melakukan hal itu gitu? Maksudnya bilang nggak apa-apa itu? Iya, emosi apa setelahnya gitu yang memang tersembunyi gitu, yang nggak orang tahu gitu. Mungkin di orang-orang fenomenanya beda-beda ya. Kalau di aku sih, aku makin kacau aja sih dengan ditunjukkan aku makin menunda-nunda pekerjaannya gitu, atau pekerjaan yang nggak maksimal gitu. Kalau di aku sih itu ya. Dan jadi menarik diri, lebih ke menarik diri dari sosial. Karena nggak mau ditanya-tanya gitu. Oke, kalau Kak Oce? Iya ya, kalau misalkan dari pengalamanku, kadang kenapa kita tidak mau jujur terhadap emosi negatif yang mungkin kita punya. Pertama itu bisa dari pola asuh gitu, cara dibesarkan yang sadar atau tidak sadar di rumah gitu ya, atau di keluarga, di tengah keluarga. Ternyata emosi negatif itu bukan sesuatu yang dihargai atau bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang dianggap penting gitu. Jadi kayak ya sebaiknya tetap ceria, ya sebaiknya tetap bahagia gitu. Toh di tengah semua hal yang gak enak sedang dialami kan tetap ada hal positif yang bisa ditarik gitu. Padahal sebenarnya bisa jadi nggak apa-apa kok kalau kita mengalami atau merasakan emosi negatif gitu. Terus yang kedua adalah takut terhadap penilaian orang lain gitu. Aku takut kalau aku menunjukkan sisi negatifku secara emosi ya, maksudnya ketika aku jujur terhadap emosi negatif, misalkan marah atau kecewa, aku takut orang lain jadi kecewa sama aku atau nggak suka. Aku takut orang lain cuma menerima aku ketika aku cheerful, ketika aku ceria. Ketika aku marah, ketika aku kecewa, aku takut perasaan itu tidak dihargai begitu. Sama yang ketiga adalah ini sih mungkin kenyamanan gitu dengan siapa kita berada. Kalau menurut kita itu adalah orang-orang yang safe buat kita, kita bisa lebih jujur terhadap perasaan kita. Tapi ketika dengan orang-orang yang kita anggap, ih kayaknya jangan deh gitu, kita jadi membatasi diri. Nah kadang itu entah itu adik rohani kita gitu kan, atau teman-teman persekutuan, atau siapalah orang-orang yang mungkin kita anggap kayaknya belum terlalu safe gitu untuk menunjukkan bahwa aku nih kenapa-kenapa gitu. Tapi adakah dampak lain dari setelah melakukan itu gitu Kak ke diri Kak Oce sendiri? Jadinya yang nggak jujur. Aku kasih contoh real aja ya, maksudnya kejadian yang baru-baru ini terjadi dan menurutku itu part of me banget. Aku tuh kayak gitu banget. Contoh, jadi beberapa waktu yang lalu ya aku main badminton gitu kan, main badminton dan secara tidak sengaja kena smash gitu. Jadi bagian sini mulutku kena smash dan itu kan memang nggak sengaja ya. Maksudnya yang nggak masalah itu terjadi gitu. Cuma pada waktu itu sebenarnya aku kesakitan. Tapi pas di lapangan, pas ditanya sama orang-orang, aku bilangnya aku nggak apa-apa. Enggak apa-apa gitu. Dicek kan enggak apa-apa gitu. Nah, kemudian aku selesai main, terus aku duduklah dengan orang-orang yang menurut aku lebih deket gitu dengan mereka, lebih close gitu. Jadi, nah ketika mereka bercandain aku dan sebagainya, aku tuh bisa jujur bahwa aku sebenarnya kesakitan gitu. Akhirnya di situ aku nangis tapi tetap sambil ketawa, tapi nangis tapi ketawa. Tapi aku merasakan
gue tadi bisa bilang nggak kenapa-kenapa, padahal sebenarnya deep down-nya aku kesakitan gitu. Dan di situ aku mulai kan memproses. Jadi aku memang udah tahu aku punya kecenderungan represif gitu ya, menekan emosi negatif. Jadi ketika aku sadar aku sedang begitu, aku memproses untuk jujur. Ayo cek, kenapa gitu. Makanya pas perjalanan pulang, baru di situ aku bisa merasakan, oh ternyata gue tuh kesakitan. Oh ternyata aku tuh nggak nyaman gitu. Oh sebenarnya ini tuh rasanya nggak enak gitu. Jadi baru memproses itu semua dan akhirnya belajar untuk jujur gitu. Baru di kemudian hari ketika aku udah bisa menerima, oh gue kesakitan, ini rasanya nggak enak dan sebagainya, baru besokannya bisa pulih lagi gitu. Jadi belajar menghargai emosi negatif ya, untuk beberapa orang ternyata itu nggak mudah gitu. Iya sih, aku juga beberapa kali gitu ya melihat kalau di persekutuan itu kayaknya enggan banget kalau kita tuh bilang aku lagi kesel, aku lagi marah, aku lagi sakit gitu ya. Kayaknya persekutuan itu jadinya nggak jadi tempat yang kelihatannya kayak nyaman, tapi sebenarnya nggak tempat nyaman untuk kita gitu. Itu benar-benar jadi bahan evaluasi bagi kita gitu ya Kak dan Echa gitu. Oke. Thank you sharingnya. Nah selanjutnya Kak Oce dan Echa gitu ya, lebih sering fokus kelihatan rapi atau tulus nih sejauh ini? Rapi nih maksudnya di apa? Di dalam persekutuannya itu. Kalau aku rapi, karena ya itu sih, maksudnya berkaitan dengan represif. Jadi kadang aku merasa rapi itu lebih baik daripada apa adanya gitu. Aku takut kalau aku apa adanya nanti orang kecewa sama aku. Gitu. Oh rapi itu maksudnya. Oke. Aku seperti Kak Oce yang terakhir kasih contoh itu sih, tergantung orangnya. Aku bisa rapi dan bisa tulus tergantung sama siapa aku lagi berhadapan gitu. Nah ini kita masuk di segmen kedua gitu ya. Nah pertanyaan pertama itu pelayanan jadi beban pencitraan diri gitu ya. Pelayanan jadi beban pencitraan diri. Menurut Kak Oce dan Echa gimana tuh? Boleh di-sharekan? Siapa duluan? Echa. Pencitraan diri. Ini gimana nih? Maksudnya apakah aku setuju dengan itu atau gimana? Pertanyaannya Bisa menjelaskan secara itu baik atau enggak, atau setuju atau enggak gitu, atau bisa juga kayak menjelaskan POV dari Echa gitu, pencitraan sebenarnya bisa nggak ya pencitraan dalam pelayanan kayak gitu? pencitraan. Mungkin ini POV aku, ya balik lagi, aku disclaimer lagi, tiap orang mungkin POV-nya beda-beda. Kalau aku sendiri jujur pencitraan diri enggak sih ya, enggak, bukan bermaksud untuk terlihat faking good tadi tapi emang menurut aku sih enggak kalau di aku gitu. Kalau Kak Oce? Kalau menurut aku ini ya, maksudnya balik lagi kepada setiap orang gitu, bisa jadi beda-beda, maksudnya bisa jadi ya itu ada yang pencitraan, bisa jadi enggak. Tapi kalau berdasarkan faking good tadi, terkadang mungkin iya gitu. Pencitraan yang dimaksud adalah ketika kita pura-pura baik aja, padahal sebenarnya kita lagi nggak baik-baik aja gitu. Ketika misalkan kakak susah diajakin kelompok kecil misalkan, ya sebenarnya kan perasaan yang normal adalah kita sedih gitu, apalagi kalau itu misalkan sudah kejadian yang berulang. Nah tapi ketika kita merasa enggak kok gitu, biasa aja, nggak kenapa kok gitu, nah bisa jadi itu part of pencitraan sih gitu. Iya, jadi aku jadi inget gitu di momen aku dulu melayani di siswa gitu ya, kayaknya ada banyak penolakan sih, aku seingat aku gitu, banyak siswa-siswa kayak ayo kelompok kecil, tapi kayak hilang-hilangan gitu. Dan itu kayak perasaanku, seingatku, emosiku saat itu adalah ya udahlah, kayak nggak apa-apa, aku baik-baik aja gitu. Padahal kayak
kok ditolak lagi sih gitu. Jadi kayak menyembunyikan perasaan-perasaan kesel atau kayak apaan sih ini, padahal gue udah berjuang gitu. Oh oke. Aku kayak baru connect juga nih tentang pencitraan diri ini. Kalau aku biasanya pencitraan diri, ya kan biasanya nggak semua orang menanyakan tentang ya pelayanan kamu gimana, atau kelompok kecil kamu seperti apa, visitasi kamu seperti apa gitu ya. Tapi mungkin kalau lagi di rapat wilayah gitu ya, rapat wilayah atau rapat kota, pasti kan ditanya-tanyain tuh, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Biasanya mungkin pencitraannya tuh seperti ini. Misalnya lagi nggak baik-baik aja nih, oke kita terbuka, kita lagi nggak baik-baik aja, tapi selalu ada alasan yang apa ya, yang membenarkan perbuatan kita yang nggak baik-baik aja itu, gitu. Mungkin yang aku maksud pencitraannya lebih ke situ ya. Selalu ada alasan gitu, alasan untuk menutupi si nggak baik-baiknya itu karena pengen terlihat sebenarnya bisa gue gitu sih paling Kak kalau aku untuk ranah pencitraan diri ini. Iya bisa juga sih gitu. Aku juga sempat kepikiran yang kayak misalnya nih tadi juga kita sempat bahas ya sebelum kamera on gitu ya, kayak kita udah janji rapat gitu ya, rapat pleno atau rapat kota atau rapat bidang di wilayah masing-masing itu di jam sekian misalnya. Tapi kayaknya semua nggak serba ready gitu ya, kayak bidang kakak nggak ready presentasinya, bidang stupel nggak ready presentasinya, terus juga telat gitu-gitu. Itu kadang kita kayak iya nggak apa-apa gitu. Dan kadang setelah masuk di perkantas juga aku merasa kayak gitu sih, kayak ada banyak kayak nggak apa-apa, tapi kadang aku kayak aku bilang nggak apa-apa ya, itu sebenarnya terusik juga sih gitu. Cuman itu udah dibiasakan gitu, dan menurutku kayaknya apakah memang beneran nggak apa-apa gitu ya? Apakah seharusnya bisa dikasih tahu gitu kalau misalnya itu nggak boleh gitu? Kayak kenapa sesusah itu jujur ke rekan pelayanan kita sendiri? Kayak gitu sih. Mungkin udah banyak apa ya, hal-hal yang selama ini kita wajarkan gitu, normalisasikan gitu. Jadi kayaknya udahlah gitu, udah kayak ya udahlah. Dan kadang ini ya, sadar atau nggak sadar, kita menganggap bahwa emosi negatif itu seperti dosa. Kalau kita marah, kalau kita kecewa, kayak jangan begitu gitu, maksudnya itu dosa gitu, itu salah, harusnya kita tetap sabar, tetap tabah dan sebagainya. Padahal di Alkitab Tuhan Yesus marah loh waktu di bait Allah tidak digunakan dengan semestinya begitu, ada praktik jual beli dan sebagainya itu. Tuhan Yesus marah dan semarah itu gitu, sampai dibalik-balikin gitu kan. Nah, kadang kita berpikir bahwa jadi orang percaya, jadi orang Kristen sama dengan tidak boleh marah, tidak boleh kecewa, tidak boleh sedih gitu. Padahal itu semua adalah bagian dari emosi gitu. Tuhan Yesus pun ketika ada momen-momen di mana Tuhan Yesus menangis, sedih, hatinya terhenyuh gitu ya, maksudnya tersentuh dan sebagainya. Ada momen-momen di mana Tuhan Yesus kalau kecewa, Tuhan Yesus takut, Tuhan Yesus marah gitu. Nah, lantas kenapa kita cuma berpikir bahwa jadi orang Kristen sukacitalah selalu? Benar sih gitu ya, maksudnya bukan berarti kita jadi marah-marah mulu, jadi itu kan jadi Judas ya, jangan kayak gitu juga gitu ya. Tetapi kita harus menyadari bahwa dalam hidup kita ini memang ada momen di mana kita marah atau happy, ada momen di mana kita nangis, ada momen di mana kita bahagia, ketawa gitu. Dan itu semua berharga di hadapan Tuhan. Tuhan menghargai itu. Tapi kadang kitanya yang justru kayak mengkotak-kotakan. Kalau marah sama dengan bukan orang percaya, kalau kecewa sama dengan bukan orang percaya, kalau takut, khawatir sama dengan bukan orang percaya gitu. Dan itu harus ini sih seimbang gitu, bahwa semua emosi itu sebenarnya berharga di hadapan Tuhan. Kalau teman-teman ada yang pernah nonton film Inside Out gitu ya, yang pertama itu kan kita berpikir joy itu segala-galanya, sukacita itu segala-galanya, padahal ternyata sadness pun itu berharga. Nah, itu yang
membuat kita harusnya sadar sebagai orang Kristen, semua emosi itu sebenarnya valid di hadapan Tuhan. Yang penting tidak boleh melakukan dosa gitu. Aku jadi flashback yang Kak Oce bilang tentang pola asuh juga sih. Aku jadi ingat kayak dulu tuh sering bilang jangan nangis, jangan marah gitu. Tanpa ditanya kenapa nangis, kenapa marah gitu. Seolah-olah orang-orang sekitarku tuh udah mengasumsikan atau udah tahu banget kenapa aku nangis, kenapa aku marah gitu. Jadinya kebawa gitu. Mungkin beberapa temen di rekan-rekan pelayanan mungkin ada yang kayak gitu juga, dan ada juga yang ternyata dia sudah mengenal bisa meregulasi emosinya gitu. Dan ketika dua orang yang berbeda ini ketemu, itu bisa jadi crash juga tuh. Saya satu orang yang masih tabu banget untuk di pelayanan itu marah, di pelayanan itu kesel gitu, bertemu dengan orang yang bisa mengekspresikan itu dengan baik gitu, rasa marahnya, rasa kesalnya gitu. Saling asing gitu ya, saling asing, dan ya diperlukan kerendahan hati juga sih dari antara keduanya untuk bisa ngerti background dari masing-masing mereka gitu. Iya, itu yang maksudnya pernah aku alami dan aku lihat di dalam komunitas. Tapi satu momen aku juga kadang gini sih, kalau misalnya aku ungkapin rasa keselku, rasa marahku gitu ya, terus nanti cara penyelesaiannya gimana, pusing lagi. Kadang aku POV aku sendiri gitu ya, kadang nanti gimana cara nyelesainnya. Terus kalau misalnya dia nggak maafin aku, udah nunjukin rasa keselku gitu ya sama dia, terus ternyata dia malah dendam gitu ya, ternyata dia malah yang kayak nggak mau lagi pelayanan. Itu sebenarnya kayak kalau dari POV aku jaga banget sih itu dulu gitu, nggak yang kayak mungkin itu juga kali ya yang bikin orang-orang bingung nanti penyelesaiannya gimana, cara ininya gimana, kayak gitu. Kak Oce pernah nggak ngalamin hal itu gitu? Boleh dibagikan mungkin solusi. Kalau berdasarkan pengalamanku, aku pernah, misalkan aku kecewa, misalnya dengan adik-adik kelompok kecil, aku merasa kok kelompok kecil kita udah sekian kali pertemuan, tiap kali kelompok kecil misalkan nggak serius gitu. Misalkan nggak semuanya sih, tapi ada beberapa orang lah yang nggak serius, main-main, bercandain terus dan sebagainya. Mungkin kalau itu baru awal sekali dua kali kejadian masih nggak masalah gitu, tapi ketika itu terus menerus, kemudian komitmen juga nggak dikerjain misalkan, kan deep down sebenarnya di hati kita kecewa banget gitu kan, saya kecewa banget, sedih banget, tapi kadang kita suka denial, atau bukan denial, tapi kita tidak mengekspresikan itu, kayak oh yaudah nggak apa-apa, oh dia pas lagi kelompok kecil bercanda-bercanda, oh yaudah nggak apa-apa, oh pas dia lagi kelompok kecil dia malah tengkurap misalkan gitu ya, tidur-tiduran gitu, jadi kayak sekenanya doang gitu sama kelompok kecil. Nah, aku pernah berpikir bahwa kalau aku tegur dia akan marah dan gak mau lagi kelompok kecil. Tapi hal itu terpatahkan ketika aku bilang, kayak misalkan ngomong di grup gitu, kayak guys, sebenarnya aku sedih sih dalam kelompok kecil dalam pertemuan beberapa waktu ini, terakhir ini, aku merasa kelompok kecilnya kok bercanda-bercanda terus. Bukan berarti nggak boleh bercanda-bercanda sih, tapi mungkin dengan waktu kita yang cuma beberapa menit atau beberapa jam doang, yuk kita fokus dulu gitu. Adalah maksudnya hal-hal yang aku coba jabarin gitu. Ternyata ketika mereka ditegur, dinasehatin, ternyata menerima. Nah, kita suka berpikir bahwa ketika kita mengeluarkan unek-unek kita, orang auto marah, menolak dan sebagainya. Mungkin kalau aku sampeinnya pas lagi meledak-ledak, mungkin aku nggak bijaksana nyampeinnya. Tapi ketika aku udah mulai agak cooling down gitu ya, dan aku coba jabarin dengan baik, dengan sopan gitu ya, ternyata orang bisa menerima gitu. Tapi tadi sih menarik juga ya, maksudnya dalam relasi dengan orang itu penting banget cari momen dimana kitanya juga udah cooling down. Karena bagaimanapun kalau kitanya lagi emosi, kita bisa keluar tuh sisi kedagingan kita yang bukannya memperbaiki relasi, tapi malah makin merusak. Gitu. Ya, pembahasan yang menarik sih sebenarnya gitu. Makasih Kak Oce. Menarik juga sih pernyataan Kak Oce tadi. Ya nggak apa-apa, coba kasih tahu gitu ya. Kalau misalnya dan mungkin kita nggak usah ini kali ya memikirkan
dampak yang sebenarnya itu nggak akan terjadi kayak gitu ya. Oke. Nah, kita masuk di segmen terakhir gitu. Nah, pertanyaan pertama ini nanti ini terkait perbedaan excellence versus perfeksionisme gitu. Menurut Kak Oce atau Eca gimana gitu? Perbedaan excellence dan perfeksionisme. Mau Eca dulu? Oke. Kalau aku excellence sama perfectionisme sebenarnya dua-duanya tuh rada-rada nyaru gitu ya. Kayak kelihatannya nggak ada bedanya, padahal perspektifnya tuh beda gitu. Kalau menurut aku excellence itu lebih mengutamakan prosesnya gitu, proses pertumbuhannya. Kalau perfectionism itu kayak seolah dia udah punya standar dan dia harus nyampe standar itu dan takut untuk ngalamin kegagalan gitu ya. Sedangkan kalau ya tadi excellence itu it's okay kalau gagal, nggak takut untuk ngambil risiko dan ya optimis lah intinya gitu. Kayak menurut aku itu sih excellence dan perfectionism. Oke. Bisa kasih contoh nggak, Ca? Di bagian mana kadang excellence gitu ya, harus berusaha tetap excellent, terus di bagian mana sering perfeksionisme gitu. Ini gue banget, gue harus perfect gitu. Itu suka nggak sadar gitu sih. Sadarnya setelah itu udah lewat gitu. Oh kemarin tuh gue ternyata perfeksionis ya gitu. Mungkin contohnya excellence. Bahkan aku kalau aku renungin sekarang ya, kayaknya jarang deh aku mencoba untuk excellence. Lebih banyak perfeksionismenya gitu ya. Baik ke aku ataupun misalnya kalau lagi di kelompok kecil gitu ya, baik ke aku maupun ke teman-teman AKK gitu. Kayak misalnya memulai kelompok kecil gitu, pertemuan pertama, pengennya kan semuanya hadir gitu, pengennya semua hadir. Ternyata ada satu yang nggak bisa. Gitu. Terus jadinya mundur lagi ke belakang karena pengen mencapai standar kalau pertemuan pertama itu semuanya harus ada gitu. Jadinya mundur-mundur terus tuh, kelompok kecilnya nggak ketemu-ketemu gitu. Itu mungkin salah satu contoh kecilnya ya gitu. Ataupun ketika aku sudah ngeset, kan biasa kita di awal ngeset target-target gitu kan. Dan pengen gitu mencapai itu. Dan ketika di sepanjang perjalanannya ada yang nggak sesuai ekspektasi, ataupun aku maupun teman-teman lain yang nggak sesuai ekspektasi, mulai deh tuh yang kayak aduh udah males deh lanjutinnya, udah nggak sesuai apa yang dipikirin nih gitu. Gitu sih paling kayak gitu Kak contohnya. Oke, kalau Kak Oce gimana Kak? Oke, aku mungkin based on pengalaman misalkan waktu siswa gitu kan. Waktu siswa aku merasa bahwa saat teduh itu harus setiap hari. Ya sebenarnya itu benar gitu, harus setiap hari. Tapi kadang ada momen dimana aku tuh jadinya saat teduh kayak skimming doang gitu loh, kayak cuma baca gitu. Habis itu ya udah nggak inget itu sebenarnya tentang apa. Nah, tetapi kemudian aku belajar bahwa saat teduh itu harusnya nggak begitu gitu. Saat teduh itu adalah bentuk relasi dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar perfect, yang penting dalam seminggu gue 7 hari nih nggak bolong sama sekali gitu. Tapi bagaimana itu sebenarnya kita nikmati, kita dapat gitu lah ya, firmannya tuh tentang apa, kenapa kira-kira Tuhan kasih firman itu hari itu ke aku gitu, emang ada apa dan sebagainya gitu. Lalu kalau waktu mahasiswa misalkan pas udah pimpin kelompok kecil, nah aku pernah begini, jadi aku merasa orang yang sudah ikut kelompok kecil dengan aku itu harus bertumbuh menjadi murid Kristus dan meninggalkan dosa. Maksudnya itu benar dong kayak begitu gitu. Tapi ternyata waktu aku misalkan tahu nih ada kakakku yang jatuh dalam dosa, aku tuh bisa menyalahkan diriku. Gitu kayak, ih lu gagal sebagai PKK, lihat kakaknya masih berdosa gitu. Dan itu menyalahinya tuh sampai parah banget sih, waktu itu aku sampai psikosomatis hanya karena aku mendengarkan sharing dosa salah satu kakakku gitu. Jadi aku merasa nggak siap mengetahui bahwa kakak gue yang udah sekian lama aku kelompok kecilin ternyata jatuh ke dalam suatu dosa
Padahal manusia berdosa itu kan bukan mewajarkan atau kompromi ya, tapi maksudnya di dalam pertumbuhan atau dinamika kelompok kecil, jatuh bangun dalam dosa itu kan bagian dari pertumbuhan. Nah, tapi aku pernah merasa nggak siap ketika mendengar itu gitu. Dan aku kemudian psikosomatis adalah suatu hal terjadi pada aku, dan di situ aku baru menyadari itu perfeksionis, bukan excellence gitu. Sebagai PKK, bagian kita adalah mendampingi pertumbuhan AKK kita. Baik buruknya mereka itu adalah tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan. Gitu, bagian kita adalah mendampingi mereka, ngajarin firman Tuhan dan sebagainya. Kalau mereka gagal pun itu bukan berarti kita salah gitu. Kadang kita jadi PKK suka berpikir pokoknya yang jadi AKK gue harus baik gitu, harus berubah, harus transformasi hidupnya. Dimana itu sebenarnya benar gitu kan, bagus. Tapi ada di momen juga dimana ternyata itu nggak sehat. Apalagi kalau sampai menyalahkan diri sendiri gitu. Padahal ternyata pertumbuhan orang, kejatuhan pada dosa itu adalah ya tanggung jawab dia di hadapan Tuhan. Bagian kita sebagai PKK adalah mendampingi, menolong, ngasih tahu, menasihati gitu. Tapi tetap apapun yang terjadi pada hidup dia itu adalah bagian dari hidup dia bersama dengan Tuhan gitu. Ya, menarik sih. Kadang aku juga sering kayak gitu. Aku juga mimpin kelompok kecil gitu ya di SMA 103, dan merasa kayaknya kalau misalnya mereka nggak bertobat, aduh gimana ini. Terus kita sebenarnya ada profil pemuridan gitu kan, itu sering ditanya udah sejauh mana nih AKK-nya gitu. Dan kalau melihat nggak ada pertobatan gitu ya, kayak aduh gagal lagi mencapai profil murid gitu ya. Sebenarnya itu harus dijauhi juga ya Kak gitu ya. Dan makanya kalau lagi evaluasi profil murid misalkan, bukan masalah mencapai atau sudah mencapai, tapi pertumbuhan apa yang terjadi. Nah itu yang kita update progresnya apa gitu. Nah itu sih. Dalam lagi ya. Ya setuju. Nah selanjutnya, pernah nggak merasa jadi pelayan tapi hati kita tuh jauh dari Tuhan gitu. Ini mungkin sharing pribadi gitu ya gitu. Mungkin teman-teman di sana yang nanti melihat podcast ini mengalami hal serupa gitu. Dari Kak Oce dulu. Oke, menurut aku bisa ya, karena ada momen-momen di mana mungkin kerohanian kita kering, tetapi pekerjaan pelayanan itu tetap harus dikerjakan. Contoh lah misalkan kita jadi pengurus misalkan 1 periode 1 tahun misalkan, nggak mungkin 100% dalam setahun itu keadaan kita baik-baik terus. Mungkin ada momen di mana kita mengalami ya jatuh bangun gitu di dalam relasi dengan Tuhan dan sebagainya, dan akhirnya merasa kok gue pelayanan tapi sebenarnya jauh dari Tuhan gitu. Entah misalkan kayak tadi misalkan saat teduh sih gitu, tapi saat teduhnya sekenanya doang gitu, nggak benar-benar menikmati, nggak benar-benar menjadikan bahwa relasi dengan Tuhan itu suatu kebutuhan, kerinduan yang dalam gitu, tapi sekedar yaudah yang penting aku nggak bolong gitu. Oke, kalau Eca gimana Ca? Bisa banget sih. Bahkan maksudnya aku baru saja dari fase itu kemarin. Seminggu ke belakang tuh. Tapi pada akhirnya aku cerita sih sama salah satu rekan pelayananku dan ya tapi ada fenomena yang tadi aku bilang sempat di awal-awal, ada kesan menarik diri dari sosial itu terjadi. Dan iya pada akhirnya kemarin aku cerita gitu kenapa aku lagi jarang on di salah satu grup ini gitu. Padahal kalau by personal chat aku tetap on ya, tapi untuk di satu grup ini, itu grup kelompok kecil aku nggak banyak on, sampai aku waktu itu ketinggalan info tentang kelompok kecil juga gitu. Gitu sih. Tapi tetap di grup, misalnya contohnya grup persisten gitu ya, grup persisten JT2, aku tetap on gitu. Tapi rasanya emang beda aja gitu Kak. Karena lagi nggak merasa dekat, lagi nggak bisa merasakan hadirat Tuhan gitu ya, dan lagi jarang saat teduh juga. Ketika on di grup persisten maupun ketika visit gitu, ketika ketemu siswa, rasa sukacitanya tuh beda aja sih.
gitu. Kayak ini jadi rutinitas aja gitu. Oke. Mungkin sepanjang pelayanan gitu ada banyak motivasi ya, ada banyak motivasi yang mungkin kayaknya membuat kita kayaknya gue pelayanan untuk seseorang gitu loh, gue pelayanannya untuk tujuan tertentu gitu. Nah, atau bahkan supaya orang lain atau seseorang yang kita tuju gitu terkesan gitu. Nah, KOC, Echa gitu pernah nggak ngalamin mengerjakan pelayanan supaya membuat orang terkesan gitu? Gimana tuh? Pernah nggak? Atau bisa dijelasin di momen apa gitu? KOC. Oke. Kalau aku mungkin pernah ya, kan contoh misalkan dulu kita sangat diajarkan, bahkan sampai hari ini sih, tentang bayar harga, semangat untuk mau menderita bagi Tuhan dan sebagainya gitu. Dan kadang sadar atau nggak sadar motivasinya supaya orang melihat kita baik, melihat kita seberjuang itu. Sebenarnya di satu sisi aku merasa itu baik-baik aja, karena kan itu jadi teladan juga ya buat orang lain. Tetapi ketika kemudian mungkin orang nggak terlalu apresiasi, nah itu kadang mungkin membuat kita jadi bertanya-tanya kayak ini benar nggak ya gue lakuin gitu, toh nggak ada yang lihat gitu. Jadi motivasinya bukan Tuhan yang melihat dan mengapresiasi, tapi sadar atau nggak sadar jadinya berdasarkan orang lain melihat atau enggak. Oke, menarik nih. Kalau Echa gimana, Ca? Kalau aku lebih ke siswa sih. Kayak pengen siswa tuh melihat kalau oh ternyata Kak Echa gini dan sebenarnya di balik itu semua ada harapan kayak supaya mereka kiranya satu atau dari sekian banyak siswa itu ada yang mau meneladani gitu atau mengikut. Nah, tapi kadang permasalahannya adalah ketika aku berusaha untuk nge-impress mereka, berusaha untuk ya terlihat bukan terlihat perfect ya, tapi kayak ya perfeksionisme itu tadi ya, pengen terlihat baik saja di depan mereka itu, ya kadang banyak hal yang nggak aku lihat lebih mendalam gitu ya, banyak yang aku miss. Dan ya paling itu sih ke siswa, pengen dilihat baik sama siswa gitu. Oke. Mungkin terakhir ya, mungkin yang terakhir ini, di sesi terakhir ini KOC dan Echa boleh kasih closing statement gitu ya. Mungkin closing statementnya ini mungkin kayak cara gitu untuk melepaskan topeng-topeng itu. Mungkin kayak ya kasih tips, mungkin ini tipsnya dari KOC kali ya, atau Echa juga bisa sih gitu. Kasih tips supaya ya kita tuh boleh terus jujur gitu ya. Apalagi kan sebenarnya persekutuan itu kita anggap kan udah sebagai saudara seiman, sahabat pelayanan, rekan kerja. Nah, kita sering sebut itu gitu ya. Nah, mungkin bisa kasih contoh gitu ya, atau tips gitu untuk melepas topeng-topeng itu gitu. Kayak gitu. Oke. Pertama-tama kita harus menyadari ya bahwa sebenarnya semua emosi itu valid di hadapan Tuhan. Kalau memang ada momen di mana kita kecewa, ada momen di mana kita marah, sedih, itu semua sebenarnya berharga di hadapan Tuhan dan kita perlu jujur. Sama seperti ketika kita merasakan emosi happy gitu kan, bahagia, sukacita, ceria, ketawa-ketawa dan sebagainya, itu semua diterima di hadapan Tuhan. Tapi memang cara menunjukkan atau menyalurkannya itu yang perlu kita bijaksana gitu. Kita bahas faking good bukan berarti lantas kita jadi semaunya, jadi judes, jadi marah-marah mulu gitu kan. Misalkan, kenapa kamu marah-marah mulu? Iya kan kita harus jujur sama perasaan kita, ya nggak gitu juga gitu kan. Tapi maksudnya kita perlu aware juga gitu ya. Sebenarnya ada apa dengan diri kita. Kalau kita marah, apa yang sebenarnya bikin kita marah? Kalau kita kecewa, sebenarnya apa yang bikin kita kecewa? Lalu bagaimana cara untuk menyalurkan atau menunjukkan? Kalau memang butuh waktu untuk berdiam dulu gitu ya, mungkin memang take time untuk diam dulu, baru nanti kalau emosi kita udah mulai lebih lebih dingin gitu, udah nggak meledak-ledak, baru kita coba jabarin, sampein gitu ya ke orang yang mungkin membuat kita sedih atau kecewa dan sebagainya gitu. Jadi itu adalah hal yang penting gitu ya, dan jangan pernah berpikir emosi
sedih, marah, kecewa gitu ya, itu dosa di hadapan Tuhan. Enggak gitu, malah sebenarnya aneh juga ya kalau misalkan kita, contoh lah, misalkan kita kejepit pintu gitu ya, tangan kita sampai berdarah, terus kita bilang, puji Tuhan, tangan gue kejepit pintu berdarah, gitu ya. Ya itu kan nggak normal. Normalnya ketika kita kejepit pintu, au gitu, atau aduh gitu, aduh sakit banget, atau nangis gitu karena sampai berdarah dan sebagainya. Nah jadi jangan sampai mental health kita juga sebenarnya rusak gitu ya, hanya dengan karena kita tidak menghargai emosi negatif yang ada pada kita gitu. Jadi itu sih, maksudnya aware gitu terhadap emosi kita, itu adalah hal yang penting. Kalau Eca, Kalau aku mungkin jangan takut untuk mengakui dan menghadapi sih. Mungkin konteksnya itu jangan takut untuk mengakui kalau kita ini emang lemah, kita ini emang ya banyak kedagingannya gitu. Dan jangan takut juga untuk menghadapi misalnya contohnya konflik gitu. Kadang kan yaudah gue maunya damai-damai aja, makanya gue bilang gue baik-baik aja gitu. Tapi ternyata itu bisa jadi berhala, atau juga bisa jadi nambah masalah gitu, merembet kemana-mana gitu. Iya, nggak apa-apa hadapi konflik, mungkin bisa dicampur juga tuh dengan tips-tips dari Kak Oce tadi, kayak ambil waktu dulu biar bisa berpikir lebih jernih, terus ungkapkan dengan baik di waktu yang tepat gitu. Lihat juga kondisi lawan bicara kita, jadi jangan ngelihat dari POV kita aja gitu ya. Dan selain mengakui dan menghadapi, maknai juga, bukan maknai ya, maksudnya mungkin renungkan juga intensi kita tuh apa gitu. Karena kadang mungkin intensinya, kita ngerasa intensi kita baik gitu, padahal mungkin ada gitu rasa-rasa kayak pengen bilang ke dia kayak lu tuh salah gitu, misalnya gitu. Makanya ya refleksiin lagi intensi kita untuk membangun kah, biar kita maju sama-sama, biar kita saling terbuka dan refleksi sama-sama, atau pengen lawan bicara kita itu tahu kalau dia tuh salah gitu. Gitu sih. ya setuju sih gitu ya. Alangkah baiknya gitu ya kita sama-sama jujur, sama-sama menyelesaikan masalah kita masing-masing kayak gitu. Dan kayaknya akan lebih baik kalau misalnya di dalam persekutuan itu ya udah kita saling terbuka, kita saling menyelesaikan masalah itu gitu ya. Aku jadi ngebayangin kalau misalnya di dalam persekutuan itu udah sama-sama tahu untuk menyelesaikan masalah dan gak menghindari rasa kesal, rasa marah kayak gitu. Wah, itu benar-benar persaudaraan yang benar-benar kayak kasihnya itu melimpah-limpah sih kayak gitu. Nah, itu tadi teman-teman, kakak abang gitu ya, terkait tema faking good gitu ya. Ya semoga podcast ini bisa mendorong kita untuk belajar jujur gitu, belajar untuk ya udah kita kasih tahu emosi kita gitu ya, secara jelas, secara otentik gitu. Nah, kiranya di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, hal ini bisa kita kerjakan bersama-sama kayak gitu. Nah, jika ada kondisi khusus, ada memiliki pengalaman yang sama kayak Kak Oce dan Eca, teman-teman bisa berbagi di kolom komentar. Ya, terima kasih Kak Oce dan Eca udah berbagi. Ya, kita akhiri podcast hari ini. Terima kasih. Dadah.